Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas 32. Di sini kami bakal menjelaskan tentang sumber referensi yang kredibel beserta contoh penggunaan dan pengelolaan melalui aplikasi Mendeley. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Nama saya Muhammad Ridho Salim, NRP 063194000018. Saya berasal dari jurusan Sains Aktuaria. Saya Ahmad Yazid Nuruna dengan NRP 5028201039 dari Departemen Desain Produk Industri. Perkenalkan, nama saya Lila Sabilillah Johari Titiasa dari Departemen Desain Produk dengan NRP 5028201014. Nama saya Giska Aprilia dengan NRP 5028201006 dari Desain Produk Industri. Nama saya Zalfa Azmi dengan NRP 5028201031 dari Departemen Desain Produk Industri. Perkenalkan, nama saya Firdani Diani Haya dari Departemen Desain Produk Industri dengan nomor NRP 5028201022. Adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah yang pertama untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 32. Yang kedua, agar memahami apa yang dimaksud dengan referensi yang kredibel. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara menggunakan aplikasi Mendeley. Sedangkan manfaat dari pembuatan video kali ini adalah agar mampu memahami tujuan dari pembuatan referensi yang kredibel, memahami konsep dari aplikasi Mendeley, dan mampu mengaplikasikan dan mengelola aplikasi Mendeley dengan baik. Saya akan menjelaskan mengenai referensi yang kredibel. Referensi merupakan sebuah acuan yang digunakan dalam menulis, baik karya ilmiah maupun jurnal. Referensi yang digunakan haruslah kredibel. Maksudnya, baik isi yang disampaikan maupun penulis dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, serta dapat dilacak kebenarannya. Tujuan penggunaan referensi yang kredibel. Pertama, untuk menghindari plagiarisme. Kedua, tulisan dapat dipercaya karena terindeks. Ketiga, tulisan dapat dipertanggungjawabkan karena diterbitkan oleh lembaga yang resmi maupun yang sudah terdaftar. Keempat, tulisan dapat dilacak karena memiliki nomor terbitan. Dan yang terakhir, terdapat dialog keilmuan sehingga tulisan lebih aktual. Ciri-ciri jurnal yang kredibel. Jurnal yang baik merupakan jurnal yang memiliki kualitas tinggi. Karena itu, kita diharuskan mengecek kualitas jurnal sebelum menjadikan jurnal tersebut sebagai referensi kita. Kita dapat membuka melalui Scientific Journal Ranking. Semakin tinggi angka quartile, maka jurnal tersebut semakin terpercaya, karena jurnal banyak dijadikan sebagai referensi oleh peneliti lain. Kemudian, penulis haruslah yang sudah diakui dan merupakan seseorang yang profesional. Kemudian, jurnal harus memiliki International Standard Book Number. Dan yang terakhir, jurnal memiliki batas waktu maksimal 10 tahun setelah dipublikasikan, karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Hal ini ditakutkan membuat jurnal menjadi kurang aktual. Baik, kali ini kita akan melakukan praktik penelusuran terhadap sumber referensi jurnal yang kredibel. Kali ini kita akan menggunakan sebuah website bernama Sinta Indonesia. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke browser kita masing-masing. Di kolom pencarian kita bisa langsung mengetik Sinta Ristek Print atau Sinta Indonesia. Lalu di daftar pencarian kita bisa langsung klik pada website yang paling atas. Nah, kita langsung diarahkan pada tampilan pertama di website tersebut. Kita arahkan ke source, lalu kita klik journals. Di sini kita disediakan berbagai macam daftar jurnal yang disediakan oleh Sinta Indonesia. Kita bisa
memilih jurnal sesuai yang kita butuhkan dengan menggunakan kata kunci melalui kolom pencarian. Seperti misalnya saya akan menggunakan kata kunci ilmu sosial. Nah, di sini disediakan berbagai macam jurnal yang memiliki kaitannya dengan kata kunci yang kita cari tadi. Dan di sini kita bisa memilih berdasarkan akreditasi yang diterapkan oleh Sinta Indonesia. Seperti misalnya di sini label S1 sebagai akreditasi A, S2 yang merupakan akreditasi B, dan seterusnya. Kita coba memilih salah satu. Di sini saya akan memilih jurnal ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, lalu kita akan ditampilkan berbagai macam jurnal yang bisa kita pilih menurut jurnal ilmu sosial dan ilmu politik yang kita pilih tadi. Saya akan mencoba memilih salah satu, yaitu keamanan maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia. Coba kita klik. Nah, lalu website Sinta Indonesia akan langsung mengarahkan kita kepada website penyedia jurnal tersebut. Kita bisa langsung mendownload jurnal tadi. Kita coba cek. Nah, dan kita bisa langsung menggunakannya sebagai sumber preferensian. Terima kasih. Ya, jadi sekarang kita akan coba mempraktikkan bagaimana cara mengupload file ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, pertama kita buka dulu nih aplikasi Mendeley-nya. Kemudian kita pertama akan coba pakai yang Google Scholar ya. Nah, jadi kita buka dulu browser Google Scholar atau Google Cendekia. Terus kita tinggal cari aja judul jurnal yang akan kita pilih nih. Coba aku mau cari judulnya ya. Mana? Misalkan keamanan maritim dan implikasi kebijakannya. Terus misalkan aku mau yang jurnal yang ini nih. Terus di sini ada kayak tanda kutip gitu, kita klik aja. Terus kemudian muncul kayak gini. Kemudian kita klik aja yang RefMan ini. Nah, nanti dia akan ke-download ke laptop kita. Nah, kalau udah, kita tinggal balik lagi ke aplikasi Mendeley-nya ini. Kemudian kita klik yang segitiga di kiri atas ini. Kemudian kita klik Add File. Nanti dia akan kayak gini. Terus kita tinggal masukin aja nama file yang tadi kita udah download dari Google Scholar. Nih. Yang ini foldernya, kita tinggal klik open aja. Nanti dia udah otomatis masuk ke aplikasi Mendeley ini. Nih, udah ada semua kan. Dan ada satu lagi nih caranya, cara masukin secara manual. Nah, pertama kita klik lagi segitiga yang ada di kiri atas, kemudian kita klik yang add and try manually. Habis itu kita bisa ganti-ganti nih tipenya apa, kan udah benar nih jurnal artikel. Habis itu kita tinggal masukin judulnya ke maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia. Nah, authornya itu kita tinggal isi aja. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik di tahun 2009. Kita isi aja sih data-datanya di sini. Kemudian kalau udah diisi kayak gini, kita tinggal klik save. Nah, nanti dia otomatis ke-upload ke Google ke aplikasi Mendeley ini. Itu caranya. Di sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan citasi dan membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Yang pertama, pastikan bahwa Mendeley kita sudah terhubung dengan Microsoft Word. Lalu kita klik References. Kemudian di sini kita sudah mempunyai suatu kutipan atau kalimat yang ingin kita tambahkan citasinya. Kita cukup klik Insert Citation. Kemudian kita bisa mencari judul atau
penyusun atau penulisnya. Misal kita di sini mencari ini. Nah, sudah muncul, lalu kita klik OK. Sudah selesai. Atau kita juga bisa menggunakan cara ini. Kita klik Citation, lalu kita klik Put to Mendeley, dan di sini sudah ada jurnal yang kita butuhkan. Kita klik Cite. Nah, sudah selesai. Lalu yang kedua, kita akan membuat daftar pustaka. Di daftar pustaka ini, kita tidak perlu mengetik atau menuliskan satu persatu, karena jurnal yang kita butuhkan sudah terhubung dengan dokumen kita. Jadi, kita tinggal mengeklik ini. Insert Bibliography. Nah, sudah muncul. Lalu, kita juga bisa mengganti style yang sesuai dengan yang kita inginkan atau kita butuhkan. Misal seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Nah, begitu. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Nah, demikian video mengenai cara mencari referensi yang kredibel dengan menggunakan aplikasi Mendeley akan kami tutup dengan beberapa triks, di antaranya yang pertama, memastikan jaringan internet stabil untuk proses mendownload aplikasi Mendeley. Yang kedua, memastikan sistem operasi terupdate ke sistem yang terbaru. Dan yang ketiga, segera mengaplikasikan Mendeley dalam setiap tugas-tugas kuliah lainnya. Dan yang terakhir, hindari blogspot dan Wikipedia, serta selalu perhatikan kutipan-kutipan yang pengarangnya tidak jelas agar kita tidak keliru dalam membuat daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan video belajar ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.